Raden Rara Ekawati Astuti, perempuan yang kini berusia 42 tahun ini adalah pemilik usaha Antique Kitchen. Di masa senggang sebagai ibu rumah tangga, terbesit dalam pikirannya untuk membuat suatu usaha rumahan pada 2015 lalu. Tujuan awalnya hanya untuk mengisi waktu luang, siapa sangka ini jadi langkah awalnya untuk meraup 500.000 hingga 1 juta rupiah per harinya. Juga membuka lapangan pekerjaan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Belajar otodidak dari media sosial, konsisten menjaga kualitas dan rasa, pun terus berinovasi, jadi kunci baginya jalani bisnis hingga kini. Nah, jadi sebenarnya kan ibu rumah tangga itu kan banyak waktu lowong ya, jadi mengisi kesibukan. Hanya kan saya pribadi mencari sesuatu yang masih jarang dibuat orang di Kupang gitu. Makanya kita buat produk-produk yang dulunya memang belum terlalu banyak yang produksi. Cuma semakin kesini kan sudah semakin banyak. Tapi kami selalu berusaha membuat produk-produk yang baru sih kan, supaya nggak itu aja. Kalau saya sebenarnya spesialisnya di kue ulang tahun. Jadi kami menggunakan bahan itu namanya coklat modeling. Coklat modeling itu kayaknya kami di Kupang satu-satunya deh. Jadi coklat modeling itu adalah coklat yang diolah dengan glukosa namanya, dipecah, jadi minyaknya dibuang, pastanya diambil. Nanti dia teksturnya sama seperti lilin malam itu yang bisa dibentuk-bentuk. Jadi kita bisa bentuk apapun dari coklat itu. Hanya kalau yang di pasaran biasanya dia pakainya gula, icing sugar namanya. Icing namanya, tapi kalau kami menggunakan coklat. Karena kan masih langka tuh, apalagi kalau di Kupang belum ada gitu. Makanya kita buat itu. Sebenarnya asal muasal bisanya itu karena bergabung dengan komunitas sih. Jadi di online, internet itu, jadi kita sering sharing, abis bikin ini, abis bikin itu aja. Jadi hanya belajar sendiri sih, nggak ada sekolah khusus ya. Sering nonton YouTube gitu. Hanya kalau ditekuni kan semuanya bisa jadi keahlian khusus ya. Ya nggak ada sekolahnya. Kalau saya nggak sekolah, nggak sekolah di bidang itu. Nah, kalau saya dengan punya sedikit tenaga kerja gitu, berusaha walaupun home industry, tapi kualitasnya tidak kalah dengan bakery yang di luar. Makanya kami selalu menjaga secara tampilan, kemasan itu dibuat mendekati industri yang besar yang di luar sana. Jadi kayak toples ya kami pakai toples, kan ada yang jualnya kiloan gitu, enggak. Jadi makanya kami bilangnya sih kami tuh home bakery sih ya, jadi bakery yang rumahan. Jadi walaupun kita kerjanya di rumah, tapi produknya kalau disejajarkan dengan toko juga sama ya, nggak kalah. Harapannya sih gitu, jadi teman-teman di sini walaupun kita di rumah, tapi jangan membuat produk dengan kemasan yang sederhana. Bisa mengikuti yang tren-tren sekarang. Karena kan kita kan kerja di rumah itu kan nyari marketnya kan susah, kan jualannya susah, beda dengan di toko-toko. Nah, supaya jualan kita laku, alangkah baiknya kita mengikuti tren yang di toko-toko. Kalau untuk produk UMKM, kami baru launching di akhir Februari kemarin. Jadi ya mungkin baru 2 bulanan ya. Jadi ada sus moringa, ada havermut sama bagia. Jadi ini makanya kami baru memasarkan di Kupang, di sebagian toko-toko swalayan, kemudian sementara akan masuk di Hypermart, kemudian akan masuk di Indomaret, kemudian untuk di luar kota kami sudah ke Labuan Bajo. Pertama kita mengusung bagia. Bagia ini kan makanan tradisional yang harus dilestarikan. Makanya kan kalau bagia di NTT biasanya kemasannya kan tradisional ya. Makanya kami berusaha menciptakan kemasan yang premium, kalau bahasa sekarang premium, supaya bisa dijual sampai keluar kota ataupun keluar negeri, angin. Dan havermut, ada havermut hangat gula semut. Nah, ini representatif dari bahan lokal yang bisa diolah menjadi kue modern. Kan kalau havermut cookies itu kan kue modern ya, bukan. Kalau bagia tadi kue tradisional, havermut dia kue modern. Jadi pangan lokal kan bisa juga dipakai di kue modern. Contohnya kalau kayak gula semut itu kan bisa menggunakan diabetes. Jadi havermut ini tidak menggunakan gula putih sama sekali. Dia menggunakan havermut, menggunakan gula semut,
kemudian menggunakan kenari dari Alor. Kenari ini kami ambil langsung dari petani Alor dari petani di Alor. Jadi nanti diberdayakan pegawai-pegawai kami atau mungkin ada yang warga di sekitar untuk mengupas kenarinya. Jadi kami kupas sendiri, kami keringkan sendiri. Kemudian sus moringa coklat yang kita banyak pakai sus moringa yang isiannya coklat. Sekarang kan anak-anak digalakkan makan moringa kan, iya. Nah anak-anak ini kan kalau dia ngelihat sesuatu yang ijo-ijo kayaknya sindrom. Ini sindrom. Nah kan sekarang kan di Jawa sana tuh kan lagi rame tuh sus kering. Ya, sus kering itu lagi rame. Sus kering kan kalau di sana ada yang rasa coklat, rasa vanila, rasa stroberi, rasa melon, rasa durian dalamnya. Nah, makanya kita buat sus moringa. Arahnya sebenarnya supaya konsumennya adalah anak-anak sebenarnya, supaya mereka tuh semakin senang makan moringa. Contohnya anak saya, ini sebungkus sendiri dihabisin. Kalau produk UMKM-nya sementara baru 3. Kalau untuk produk yang lainnya ada banyak macam. Kita ada kue ulang tahun, kemudian ada kue basah, kue kering, ada roti dan donat. Nah, jadi Antik Kitchen ini, Antik kayak gini dia sudah berhasil menurunkan brand turunan gitu. Jadi brand turunan ini memang dibuatkan untuk memang ada orang-orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan nggak mungkin semuanya numpuk di kue. Jadi ada memang tenaga kerja kami yang memang dia ahli di masak. Makanya kita punya brand namanya Dapur Garus. Dapur Garus itu dia marketnya adalah nasi tumpeng, nasi kotak, dan aneka nasi-nasian. Terus ada yang pegawai kami memang skillnya, tenaga SDM kami yang skillnya dia pinter bikin roti dan donat. Makanya ada brand Mr. Donat. Jadi itu posnya teman-teman yang memang pinter-pinter bikin donat dan roti. Pendapatan sebenarnya nggak tentu ya. Kalau kami UMKM sih kan nggak terlalu banyak. Ya kalau mungkin hariannya mungkin sekitar 500 ribuan sih. Ya, tapi nggak tentu juga. Kalau UMKM sih tantangan cuma satu ya, modal sama marketing gitu. Iya, harapan saya sih kami UMKM memang lebih bisa dibantu untuk memasarkan produksi. Jadi kayak sekarang kan sudah nggak COVID, jadi mungkin kalau saya ngelihat di Jakarta, di Surabaya kan banyak pameran-pameran UMKM. Harapan kami sih UMKM NTT ini bisa tembus sampai ke skala nasional supaya kita barangnya nggak muter di antar kita aja gitu. Jadi dia semakin luas gitu. Kuliner ini saya rasa sih mungkin masih perlu dibantu sih yang marketingnya untuk menembus pasar nasional. Soalnya kan UMKM ini kan sudah berusaha keras. Salah satunya dia upgrade kemasan. Dia menciptakan produk yang premium gitu. Dia pakai bahan-bahan sudah dulu pakai bahannya minyak, mungkin sekarang sudah pakai butter. Harapannya sih kerja keras UMKM ini bisa nembus ke skala yang lebih luas lagi sih gitu. Ya. Tantangan terbesar kami ya marketing sebenarnya. Jadi kita udah berusaha membuat produk, sekarang kita nggak tahu mau jualnya kan gimana. Itu kan peran Pemda, peran stakeholder yang besar, ya investor. Harapannya kita bisa lebih, teman-teman UMKM itu bisa lebih dikenalkan di dunia luar sana.